Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Yang mulia imam pada subuh, yang mulianya, kemudian yang peluntuan pemulia dan hormati para guru-guru yang berhadir pada subuh yang mulianya, kemudian yang mulia para hadirin jamaah subuh muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulianya, berhubung guredanya berhalangan, maka tanya lanjutkan surat Ali Imran ayat 180 sikurung, di mana Allah menyatakan walillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah apa yang terdapat di dalam langit dan apa yang terdapat di dalam bumi. Segala sesuatu yang ada di dalam langit, makhluknya, segala perbendaharaannya, empunyanya Allah. Maka Allah lah yang menjadikan hamba, kemudian Allah lah yang memberi rezeki kepada hamba. Allah menjadikan perbendaharaan yang tidak akan pernah habis, bahkan berkurang pun tidak. Persediaan yang Allah sediakan untuk para makhluk Allah han kurung, jangankan habis, kurung pun han. Allah yang bersifat dengan Ar-Razzaq. Ar-Razzaq Maha pemberi rezeki. Kita Allah nabi rezeki ke ubina makhluk, kemudian berbeda dengan manusia. Manusia ne pegat li Allah, bak manusianya nebuh li Allah dua buah jisim. Yang pertama bak manusia nebuh li Allah jisim gatha tubuh. Yang
kedua, bak manusia najisim haluh yang tanya kenal dengan nyawang. Allah yang bersifat dengan Ar-Razak, pemberi rezeki, bakwate Nabi rezeki ke manusia, maka bukan hanya rezeki tubuh yang Allah berikan, rezeki nyawa pun Allah berikan pula. Pada rezeki badan, makanan, minuman dan segala yang ipajuh oleh manusia kembali manfaat ke badan, inilah rezeki badan. Allah lah yang memberikan rezeki itu. Orang dikatakan kaya bahkan karena banyak rezeki. Kemudian Allah juga memberikan rezeki kepada nyawang. Apa makanan nyawa? Makanan nyawa misalkan ilmu. Ilmu santapan yang amat sedap untuk nyawang. Kadangkala ada pengajian, sebagian di antara danyo hana bisa hadir di dalam pengajian dengan dikarenakan oleh sesuatu halangan. Maka kadang debit ba'abah urung yang hana hadir, hana rezeki lu, hana merumpok je. Artinya hana merumpok santapan yang disantap oleh nyawang, yang santapan ilmu itu untuk nyawa sangat menyenangkan dan amat menggembirakan nyawa. Pada rezeki nyawang ibadat. Ibadat itu juga rezeki santapan yang sangat melezatkan bagi nyawa. Dan segala perkara-perkara yang sifatnya baik, yang bermanfaat untuk hari akhir, nyoman mandum rezeki nyawang. Sobi rezekinya Allah. Allah yang memberikan rezeki kepada badan. Allah juga yang memberi rezeki kepada nyawa. Maka menyamanan orang yang kaya adalah orang yang banyak rezeki. Baik rezeki badan atau rezeki nyawang. Maka amatlah keliru danyo kalau danilai orang yang kaya hanyalah orang yang punya rezeki badan tapi tidak punya rezeki nyawa. Amat keliru. Dan ini adalah tipuan. Menganggap rezeki badan banyak itu kaya, tipuan. Yang benar kaya dan tidak tertipu adalah banyak rezeki nyawa, tidak akan tertipu. Pakiban tertipu banyak rezeki badan hanya menganggap diri kaya, dikarenakan manakala badan itu fana, semua yang dimiliki oleh badan
akan ditinggalkan. Semua yang dimiliki oleh badan tidak bernilai dan tidak bermanfaat. Bak wate tanya wabak Allah. Tanya perhatikan orang-orang yang bertolak menghadap Allah. Tidak ada seorang pun yang ke dalam kuburnya dimasukkan harta. Semua yang dianggap kekayaannya semasa hidup semua ditinggalkan. Maka itu bukan kekayaan miliknya. Andai dia menganggap itu adalah kekayaannya, ini namanya tipuan. Yang benar kekayaan miliknya dan selalu bersamanya adalah kaya nyawa. Pakipan kaya nyawang di dalam hidup berilmu kepada Allah, di dalam hidup beribadat kepada Allah, maka pak wate mati nyo ilmu tidak ditinggalkan, tidak diwariskan. Ilmu itu akan mengikutinya dan menjadi teman setia di dalam hidupnya di alam kubur sampai yaumil kiamat. Ibadat yang dia kerjakan selama hidupnya, ibadat ini tidak diwariskan, ibadat tidak ditinggalkan, ibadat mempunyanya tidak bisa dimiliki oleh orang lain, maka ibadat itulah yang selalu bersamanya di dalam hidupnya di alam dunia. Ibadat itu bersamanya di alam kuburnya, ibadat itu bersamanya di yaumil kiamat. Setiap segala sesuatu yang dikerjakan yang berfaedah, yang bernilai untuk hari akhir, maka semuanya bersamanya, tidak ditinggalkan. Jika dia berpulang ke rahmatullah, maka selalu mengikuti kebaikan itu, kebaikan bersamanya, dan sangat bermanfaat di hari akhirnya. Inilah orang yang kaya dengan kaya sebenarnya, bukan kaya tipuan. Maka karenanya, andai danyo merasakan kekayaan fisik namun belum kaya nyawa, maka berpenting-pentinglah memberi rezeki kepada nyawa, mendatangkan rezeki kepada nyawa, mendoakan kepada Allah kiranya Allah berikan rezeki kepada nyawa supaya danyo kaya, kaya di negeri dunia, kaya di alam kubur, dan kaya di yaumil kiamat. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah di atas segala sesuatu amat kuasa. Allah amat mampu memberikan rezeki kepada hamba, rezeki fisiknya. Allah amat mampu memberi rezeki kepada hamba, rezeki nyawanya. Allah amat mampu mengadab hambanya andai setelah dia terima rezeki daripada Allah tidak pandai bersyukur kepada Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Bahwa di dalam langit, dalam ciptaan langit dan bumi, di sana terdapat perbedaan antara malam dan siang. Pada ciptaan langit dan bumi dan pada
perbedaan siang dan malam menjadi dalil, menjadi keterangan di atas amat kuasa Allah. Ayat amat kuasa di atas segala sesuatu. Dah dalil Allah amat kuasa, maka takalanlah bab ciptaan langit, tanya kalen bab ciptaan bumi, tanya kalen bab perbedaan yang terjadi pada ura dan malap, maka takalannya mendatangkan ilmu kepada tanya. Lagian ciptaan Allah langit, dan Allah jadikan langit warnanya tidak pernah pudar. Allah ciptakan langit yang begitu tinggi, tapi hantam langit rod kena ubumau. Allah ciptakan kejadian yang amat besar. Allah jadikan bumi dan Allah jadikan segala sesuatu, maka itu menjadi dalil di atas amat kuasa Allah. Kesojud kedalilnya liulil albab, bagi orang yang punya akal, bagi orang yang bisa berpikir. Hanyalah orang yang mempunyai akal, yang mempunyai hati, yang bisa berpikir, dan setelah dia berpikir mendatangkan satu ilmu yang amat yakin terhadap Allah. Pada akal ade na dua. Yang pertama ade lahmi, atau yang terbuka dada urung, di dalam dada tanya rumput atau ade. Maka nyo ade taban ngon ade binatang. Ade atau yang nabak urung, terbuka taban ngon ade yang nabak binatang. Persis sama, tidak ada beda. Yang kedua, na ade sawidah. Panta sawidah lau pakipan lau, tidak ada orang yang sanggup menjamah akan kedalaman hati. Darka-reka tegop lu ratat hana urang yang lu alam tegop dalap. Maka di dalam ate sawidah inilah melengket ilmu. Di dalam hati sawidah inilah melengket makrifah. Di dalam ate sawidah inilah mengeman segala sesuatu yang bermanfaat. Inilah hati tempat berpikir yang mendatangkan manfaat bakwate itu mikir. Di sinilah letak perbedaan manusia dengan para binatang. Binatang punya hati, manusia punya hati, tapi hati manusia dengan hati binatang sama. Pakan sama, bak manusia nana pedua hati yang lebih li Allah, yaitu hati sawidah yang hana pedua bak binatang. Andai dengan hatinya manusia tidak dapat berpikir,
Andai dengan hati yang dipedu oleh Allah manusia tidak bisa menerima ilmu, maka nyo urung taban ngan binatang. Yang ayat laqad darakna min jahannam. Kamu pupunuh daripada neraka jahannam kebanyakan daripada jin dan manusia. Pakon mereka punya hati, tapi dengan hati mereka tidak bisa memahami. Maka menyemenan mata ikalan limata pada yang dikalan dak mithir takalan ciptaan Allah langit dan bumi. Dak mithir takalan perbedaan yang terjadi pada ura dan malam. Menyonyohan merempak dalil di atas wahdaniyah Allah, menyonyohan merempak dalil di atas kuasa Allah, maka mutabanti urung ngan binatang. Pakon taban, hai taban-taban han itu maya kalen. Alat penerima ilmu adalah mata. Dari mata yang dikalan didrop le hati, idrop le hati, berpikir hati dengan mata yang dia lihat mendatangkan satu ilmu. Alat penangkap ilmu adalah telinga. Telinga mendengar, hati berpikir. Andai dengar le punyung, hati tidak bisa berpikir, maka ini telinga sama dengan telinga manusia. Ini mata, ini telinga sama dengan binatang. Ini mata sama dengan binatang. Binatang juga bisa memandang. Binatang juga bisa mendengar. Tapi yang ikalan di binatang tidak mendatangkan ilmu. Yang didengar oleh binatang tidak mendatangkan ilmu kepadanya. Andai kemalan urung dan mendengar urung laganya, maka samalah manusia dengan binatang. Maka kata Allah, untuk siapa jud ke dalil tentang apa yang dia lihat pada langit dan bumi, untuk siapa menjadi dalil terhadap perbedaan siang dan malam, jawab liulil albab, bagi orang yang punya hati. Dengan hati itulah dia berpikir, yang setelah dia berpikir mendatangkan ilmu kepadanya. Luntuan rasa demikianlah pelajaran pada kesempatan yang mulianya. InsyaAllah kedeuku akan disebutkan ciri-ciri orang yang mempunyai akal. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, yang tanya akan membicarakan tentang ciri orang yang mempunyai akal. Pelajaran pada kesempatan yang mulianya demikianlah, kiranya bermanfaat kepada ulun tuan yang menyampaikan, bermanfaat kiranya kepada hadirin muslimin wal muslimat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.